pada posisi privat sektor, kita berusaha ada kejujuran. Tata kelola kita di privat sektor, perusahaan-perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta terselesaikan. Iklim investasi di sawit ini bisa lebih terbuka dan transparan. Mulai dari kecil pekebun sampai yang ke gede pabrik juga diperhatikan. 80-90% adalah sawit. Luar biasa nih. Tepuk tangan. Halo sahabat perkebunan, jumpa lagi di acara Binbun, Bincang Perkebunan. Masih inget nggak ya? Kira-kira harusnya masih inget ya? Harusnya masih inget lah. Dong. Kemarin kita ngobrol ya, banyak-banyak Bener masih lupa banget. sama kita ya. Kenapa Dengan lagi nih? saya Sis Bun Christine dan teman saya. Bro Bun Fadil. Nah. Gitu. Ini apa ya Bun itu ya? Bun itu tuh ya perkebunan ya. Oh gitu, jadi Sister. brother dan sister perkebunan. Brother dan sister perkebunan. Jadi tuh kita biar lebih deket sama sahabat-sahabat kebun. Bener, bener banget ya. Ada brothernya, ada sisternya. Gitu. Bro Bun, Yap. episode kali ini kira-kira kita ngundang siapa ya? Episode kali ini kita mengundang Ini kan Bro and Sis. Pasti nih kayaknya bapaknya nih. bapaknya, orang nomor satu. Nomor satu nih. Bisa dibilang di perkebunan ya. Iya. Kalau bapaknya tuh kalau di keluarga tuh bisa dibilang nakodanya. Wis, Ya. luar biasa. Bener banget. Bener dong? Bener Iya banget. kan, bapaknya nakodanya kan? Bener. Jadi kita nih bisa kupas tuntas ya Harus terkait dikupas komoditinya, tuntas bener. nih, sister. Biar nggak lama-lama lagi, Langsung ya, sudah kita bersama kenalin. kita Direktur Jenderal Perkebunan Bapak Andi Nur Alamsyah. Halo Bapak. Halo, terima Sehat, kasih. Pak. Sehat-sehat. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Iya. Bugar nih Bapak nih. Luar biasa. Dalam bugar. nakodai. Lagi semangat-semangatnya. Wis, Luar biasa. Harus nih, semangat Pak. terus, Harus Pak. semangat Iya. Pak. Karena di episode kemarin tuh ada slogannya perkebunan apa namanya? Jaya. 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 Perkebunan jaya, harus jaya selalu Pak. Nah, semangat selalu Semangat ya. selalu. Kira-kira nih Pak, apa sih Pak komoditi yang bisa kita bahas nih Pak di episode kali Iya. ini? Tentu kalau di perkebunan kita harus fokus pada komoditas yang menyangga perekonomian negara saat ini. Tentu yang pertama tentu sawit. PDB ekspor kita Luar biasa. terbesar, kontribusinya terhadap penerimaan negara itu ya dari sawit. Dari komoditas perkebunan yang pasti kelapa sawit Iya. luar biasa menopang. Benar banget. Gimana perannya nggak sangat besar tuh ya Pak ya? Ya, Masih ini ya Pak, masih berprospek jauh ya nih Pak untuk kelapa sawit nih Pak. Prospeknya gimana nih Pak? berprospek tapi banyak tantangan di sana yang harus kita cermati dan akselerasi. Kita pernah penghasil rempah nomor satu Terbesar. dunia, Betul Pak. coklat nomor satu dunia, teh nomor satu dunia. Sekarang kita nomor satu dunia Sawit ya Pak. di sisi total produksi, tapi tidak di produktivitas. Oke. Nah, ini yang harus hati-hati. Posisi nomor satu itu tantangannya luar biasa. Betul Pak. Kita harus kaji betul. Nggak boleh ternina bobo dengan kondisi yang ada. Betul Pak. Bahwa posisi hari ini bisa saja 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ini bisa berbalik. Malaysia sudah hampir mendekati kita. Padahal dari sisi luasan mereka Sangat jauh ya Pak. ya daripada kita. Oke. Itu yang menunjukkan bahwa persoalan sawit Indonesia saat ini itu ada di produktivitas kita yang sangat rendah, yang sedang kita galakkan melalui berbagai program. Ada program permajaan sawit rakyat yang tentu terus kita akselerasi dengan berbagai permasalahan yang tidak boleh kita kalah. Harus Harus menang ya. ya mencari Solusi solusi ya. Betul Pak. supaya ini bisa maksimal programnya begitu ya, sehingga posisi kita ini bisa kita pertahankan. Jadi yang kedua tentu persoalan tata kelola. Secara
keseluruhan persoalan kita di perkebunan adalah tata kelola. Kita punya sumber daya, potensi, sumber pembiayaan, tapi tidak pernah ditata secara baik, sehingga tidak bisa menjadi dasar kita untuk mendorong mengakselerasi perkebunan. Kita punya regulasi mulai dari undang-undang sampai perpres, lengkap semua, tapi tidak pernah tata kelolanya kita sentuh. Nah, melalui perpres nomor 9 tahun 2023 terkait dengan Satgas Sawit, tata kelola sawit dan optimalisasi penerimaan negara, bersama dengan kantor Kemenko Marinvest sedang kita dorong ini, kita tata supaya penerimaan negara juga bisa optimal, produktivitas kita yang rendah juga bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi pada posisi privat sektor kita berusaha ada kejujuran di situ ya, transparansi, sehingga kita bisa mengoptimalkan penerimaan negara. Di sisi perkebunan rakyat ada persoalan yang menantang gitu ya, terkait dengan status kepemilikan, Lahan ya Pak ya. status lahan, agak sulit ya Pak ya. yang kalau hanya Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang melakukan ini, tidak dibantu secara kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dengan ATR BPN dan KLHK, tidak dikoordinasi oleh kantor Kemenko, ini tentu menjadi persoalan yang berat untuk kita bisa pecahkan. Nah, dengan adanya Perpres ini mudah-mudahan tata kelola kita di privat sektor, perusahaan-perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta terselesaikan. Pekebun kita yang luas lahannya hanya sampai 5 hektar begitu juga bisa kita bereskan gitu ya, sehingga ke depan iklim investasi di sawit ini bisa lebih terbuka dan transparan, sehingga tidak ada yang bisa kita akselerasi. Pemerintah juga bisa melakukan perencanaan yang pasti untuk mengakselerasi sawit kita ke depan. Yang ketiga, rantai pasoknya ini harus jelas, harus ada kesetaraan gitu ya. Hari-hari ini kita kembali menggelorakan supaya teman-teman di privat sektor, perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta dengan pekebun mendalami lagi arti filosofi plasma inti rakyat yang sudah lama kita dorong. Iya, betul. Dan Pak. kalau kita selami, inilah model kelembagaan yang harusnya kita perkuat, Betul Pak. supaya sawit kita lebih berdaya lagi. Sustain ya Pak ya. Karena sebenarnya plasma tidak berdaya tanpa inti juga tidak bisa berdaya tanpa plasma. Betul Pak. Sebagai contoh, negara sudah mengatur di Perpres nomor 26 tahun 2021 terkait dengan batas minimal area lahan yang bisa dikuasai, kan hanya 100.000. Nah, kita bawa nih ke sektor hilirnya. Pabrik PKS kita kan yang ada di inti, di privat sektor kan, kalau dia mau ekonomis, kapasitasnya harus besar. Betul Pak ya. Besar. Sementara pasokan dari intinya sendiri kan terbatas. Paling mampu 60% dari kapasitas pabriknya. 40%-nya harus diberdayakan plasma kita. Betul Pak. Dan apa artinya hari ini PIR harus berdaya, bahwa plasma kita menjadi tanggung jawab dari inti untuk menjaga produktivitasnya, persoalan budidayanya, sampai ke hilirnya, penyediaan SDM-nya, itu semua harus kita kelola dengan baik. Nah, dengan penataan ini mudah-mudahan yang kuat, privat sektor tadi mampu memposisikan dirinya menjadi bapak untuk para plasma kita. Nah, plasma kita juga harus menyadari dirinya sebagai penguat di sekeliling inti yang sudah kita bangun. Sehingga dengan kolaborasi ini tentu produktivitas,
kita bisa meningkat dan iklim investasi yang semakin sehat. Luar biasa Ya, ya. seperti itu. Responsif sekali ya. Responsif sekali. Terhadap masalah yang ada dan kolaboratif kayaknya. Harus kolaboratif ya, Pak, ya? karena kalau kita dengan bekerja sendiri Kemenko juga agak sulit ya Pak Marves, ya. tadi Betul ya. ya. Dengan KLHK ya Iya. Pak. Iya. Dengan BPN. Luar biasa Pak. Terus ini Pak, kayaknya nih kan banyak nih Pak sahabat kebun yang belum tahu nih Pak. Sebenarnya sawit itu minyak goreng atau apa nih Pak? Iya Pak. Atau bisa buat apa lagi nih Pak? Karena gitu. banyak nih netizen-netizen kita, mungkin Iya. seluruh masyarakat juga banyak yang belum tahu sawit itu Buat paling apa cuman sih? apa sih Pak? Iya, Paling cuman buat minyak kita minyak goreng. goreng tuh Pak. Kalau saya sih bukan pada tidak taunya gitu ya, tapi keadaan kita sebagai bangsa ikut-ikut merongrong. Ya, pada dasarnya kita kan sudah kita gunakan secara lahir gitu ya. Sawit ini dari kecil sudah tidak bisa jauh dari lingkungan kita, baik Betul, Pak. sebagai media untuk menggoreng gitu ya, Ya. kosmetik, barang-barang bahan-bahan yang ada di sekitar kita semua ini tidak bisa terlepas dari sawit. Baju yang kita pakai ada sawit di situ, karena memang minyak sawit ini kalau kita lihat menjadi fundamental kalau kita industri oleh chemicalnya jalan gitu ya. Sebenarnya mau dibawa ke farmasi, mau dibawa ke makanan gitu ya, kosmetik, terus industri-industri lainnya ya, itu membutuhkan kalau kita fraksionasi atau rantai-rantai C-nya itu kan masing-masing ada fungsi di dunia oleh chemical yang kita bangun saat ini. Jadi pada dasarnya kadang kita sebagai bangsa yang harus menjaga gitu ya. Betul, Potensi yang ada itu jangan Lepas ke yang ya, lain ya Pak ya. kalau saya sih pemerintah sudah cukup melakukan kampanye positif. Sekarang yang kita tuntut pada masyarakat bagaimana sama-sama kita menjaga potensi negara yang ada ini ya. Iya, betul, Jangan Pak. kita ikut-ikutan Iya. memberi stigma negatif pada sawit, padahal memberikan kontribusi besar gitu ya. Luar biasa. Kontribusi besar. Hampir 80% loh pendapatan PDB kita terhadap pertanian itu adalah sawit. Nah, kenapa kita tidak mau jaga nih? Dunia negara Iya. lebih dari setengah tuh, Ya, 80%. 80%. Luar biasa, 80%. Dari ekspor kita yang 680 triliun 80% tahun itu dari 2022 sawit, Pak. itu 80 sampai 90% adalah sawit. Luar biasa nih Tepuk sawit. tangan dulu dong buat sawit kita ya. Tepuk tangan deh buat sawit nih. Bukan cuma buat pangan ya Pak kayaknya Ya. ya, Pak. Iya. Buat non pangan juga bisa ya Iya. Pak. Bahan bakar ya Pak ya. Sementara itu kita butuh juga sekarang kan dengan berkurangnya pasokan minyak kita ya dari minyak bumi gitu ya. Salah satu alternatif untuk pemenuhan minyak bahan bakar kita tentu dari sawit yang ditransformasi menjadi biodiesel gitu ya. Nah, dan melewati BPDPKS memang sekarang program kita itu sudah sampai ke B35. B35 berarti B3. 35% bahannya dari kelapa sawit ya, Pak, ya? Bauran 35%. Iya. Iya, Oke, sawit. oke. Dan kebijakan ini sebenarnya mampu mendongkrak harga minyak sawit dunia ya, bahwa kita sebenarnya tidak terlalu juga butuh dunia untuk membeli sawit kita karena bisa kita gunakan Konsumsi sendiri ya Pak. konsumsi sendiri. Kita sudah tidak bergantung lagi pada biodiesel yang diproduksi oleh canola oil, rapeseed, Soybean. ya, soybean gitu ya, Iya. yang dampaknya terhadap pemanasan global juga masih kita rasakan kan, sangat berbeda dengan sawit yang mampu menurunkan efek rumah kaca sampai 50-60%, dan itu hasil riset yang kita peroleh gitu ya, dan kita berharap dengan diversifikasi yang kita lakukan ya, potensi sawit kita secara aktif
bisa kita konsumsi sendiri gitu ya. Kalau ada sekarang kan ada lagi aturan-aturan Uni Eropa yang membatasi ekspor kita. Nah, pada posisi itu kita harus memberdayakan bangsa sendiri. Betul, Pak. Harusnya ini bisa kita konsumsi sendiri. Nah, itu makna dari hilirisasi. Hilirisasi yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden gitu ya, yang didorong. Digaungkan ya Pak sekarang. Digaungkan. Dan untuk isu-isu keberlanjutan, kita juga sudah punya regulasi terkait dengan ISPO Perpres nomor 44 yang terus kita dorong gitu ya. Dan perusahaan kelapa sawit baik negara maupun swasta dan pekebun sekarang kita dorong untuk mengakselerasi isu-isu keberlanjutan dari sawit kita, bahwa kita mengelola sawit kita itu secara berkelanjutan. Harus sustain ya Pak ya. Karena memang ya bro, posisi on the top tuh pasti goyangannya kenceng banget. Kalau ibarat pohon, anginnya kencang. Kenceng banget. Makanya harus banyak kuat banget nih strategi-strategi. Makanya nakodanya harus, wah memang Bapak harus kuat dengan Iya. strategi-strateginya dari Bapak Dirjen nih yang luar biasa nih bro nih. Dan juga nih sahabat kebun juga tadi tahu sendiri kata Bapak Dirjen, nggak cuman hanya buat minyak goreng, ternyata bisa buat biofuel juga, untuk baju juga. Jadi luar biasa nih pohon sawit ya, pohon kehidupan bisa dibilang ya. Dari akar mungkin sampai tuh pelepah kepake semua kali. Zero waste. Zero waste. Kalau bahasa ini. Nah bro, kan seperti yang kita bilang tadi tuh, kalau pohon makin tinggi anginnya makin kenceng ya. Makin kenceng. Makin kenceng, sama kayak primadonanya perkebunan ini, kelapa sawit. Karena nomor satu banyak banget pasti Benar. ya isu negatifnya dari dalam maupun dari luar. Dari dalam negeri ada bro? Ada dong, Dari pasti. kita, untuk kita tuh loh. Mulai dari lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, daripada lama-lama kita tanya lagi deh ke Bapak. Langsung nih. kita tanya ke Bapak. Kira-kira gimana nih Pak? Tentu banyak hal-hal yang tidak senang dengan posisi sawit Indonesia yang sedang pada posisi nomor 1 dunia. Dan biasalah bangsa sendiri juga kadang menjadi penghambat gitu ya, tidak. Betul Pak. Betul ya. Yang lagi kita dorong tata kelola. Dan harus ada satu yang selalu mendasari kita, bahwa negara kita ini negara besar, ya, beberapa pulau, jumlah penduduk kita yang 280 juta itu sangat potensi sebagai yang mengkonsumen dari sawit kita. Jadi jangan khawatir bahwa ada isu negatif gitu ya. Nah, yang sekarang harus kita bangun, hilirisasi perkebunan harus bergerak gitu ya. Hilirisasi sawit juga harus jalan, yang harus kita dorong. Kita harus berdaya dengan sumber daya yang kita punya. Kalau saya sih kampanye positif yang sudah kita lakukan itu sudah sangat cukup sebenarnya memberi pelajaran pada publik bahwa sawit itu baik gitu ya. Sawit itu menyehatkan. Tidak lagi retorika kita, saya harus bicara bahwa sawit itu sehat karena merupakan minyak yang tak jenuh. Itu kan referensi akademik yang terus kita perdebatkan. Tapi pada posisi saya mau mengambil langkah lain, bahwa potensi penduduk yang ada itu menjadi pasar yang luar biasa. Luar biasa yang terus harus kita kembangkan gitu ya. Kita harus berhenti menjual bahan baku yang tanpa diolah ke luar negeri. Itu harus kita proses menjadi industri hilirisasi yang harus kuat. Bangsa kita, sehingga kita tidak mudah ditekan dalam tekanan intervensi negara-negara lain. Dan itu yang bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo sangat keras ya terhadap isu hilirisasi, yang kita terlalu banyak tantangan yang kita lakukan. Nah, kita di sawit, yang bekerja di sawit juga harus melakukan hal yang sama.
itu tadi kolaborasi antara privat sektor, pekebun dan negara, pemerintah itu harus satu itu ya. Dan itu sudah kita bisa tunjukkan ya. Direktorat Jenderal Perkebunan hari ini kan banyak melakukan tata kelola. Kita sudah ada beberapa saat yang lalu Bapak Menteri Pertanian sudah melaunching Bank Benih Perkebunan. Itu salah satunya kolaborasi, empati yang terus kita bangun. Gitu. Selain Babibun ini menjadi tools kita untuk pengawasan terhadap peredaran benih palsu, juga mengangkat banyak potensi yang ada di situ. Iya ya Pak ya. Bahwa yang kuat harus membantu yang lemah. Betul Pak, betul Pak. Kita sudah sampaikan kepada para privat sektor, sebenarnya mereka sumbang 1% saja kapasitas perbenihan mereka di Bank Benih Perkebunan, itu sangat manfaatnya luar biasa terhadap kelangsungan usaha perkebunan kita. Luar biasa ya Pak. Ya, bahwa selalu ada kewajiban para privat sektor untuk menjaga ini, menjaga pekebun-pekebun kita agar tetap berproduksi. Karena itu menjadi modal mereka. Iya betul modal mereka. Yang bisa dikuasai kan hanya 100.000 hektar. Iya. Ya, kalau dia punya kemampuan kapasitas pabrik yang dia bahan bakunya hanya 60% dari kapasitas kebun mereka, tentu dia butuh 40% dari pasokan dari yang lain. Betul. Nah kalau ini tidak menjadi dijaga oleh inti terhadap plasmanya, tentu industri privat sektor tadi, industri-industri kelapa sawit tadi tentu juga akan mengalami masalah terhadap pasokan. Itulah tadi pentingnya kolaborasi itu. Iya. Negeri ini kan dibangun berdasarkan kolaborasi. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan tahun 2014, itu intinya kolaborasi. Kolaborasi. Memang perlu ditingkatkan ya Pak sangat ya. penting kolaborasi ya Bro ya. Kita tidak bisa hidup sendiri juga Ya. Bro. Harus bersama-sama. Benar-benar. Dan ada yang satu mungkin belum kita sampaikan, bahwa melalui Perpres nomor 9 tadi tahun 2023 tata kelola sawit, tim Satgas Sawit sudah menggunakan platform digital, aplikasi yang kita kembangkan yang kita sebut Siperibun, dan ini sudah disertifikasi oleh Badan Sandi dan Siber Negara, jadi aman untuk digunakan, dan menghimbau pada seluruh perusahaan perkebunan, baik sawit maupun perusahaan perkebunan yang lain, untuk segera melaporkan. Dia mempunyai kewajiban untuk melaporkan perkembangan usahanya. Oke. Terkait dengan IUP-nya, ILOG-nya, terus HGU-nya. Iya, iya, Pak. Sehingga ada transparansi dalam membangun perkebunan ini. Sehingga negara juga dalam merencanakan perkebunan ke depan punya database. Betul, Nah, Pak. Ini menjadi dasar big data perkebunan yang sedang kita bangun. Kita juga sedang mendorong bersama dengan BPDPKS terbangunnya peta digital yang akan menjadi satu sumber verifikasi kita ke depan. Isinya di situ ada status kepemilikan dan status lahan. Sehingga tidak lagi kita melakukan double verifikasi ke depan. Dengan cukup dengan satu ID barcode, itu sudah bisa mencakup seluruh program-program pemerintah yang akan kita dorong. Baik peremajaan sawit rakyat, sarpra, sarana dan prasarana yang boleh diakses oleh para pekebun kita, SDM, ISPO, dan lain sebagainya, itu cukup dengan satu barcode yang melalui dengan aplikasi nanti ada kita bangun peta digital. Wah, jadi luar biasa ya. Kalau kita mau maju, tidak adanya harus transparan. Betul Pak. Harus terbuka, sehingga betul. negara pada ujungnya optimal mendapatkan penerimaan negara, dan industri dan para pekebun juga secara sehat bisa membangun kebunnya. Luar biasa inovasi-inovasinya Bro. Dari mulai tadi programnya banyak ya. Programnya banyak, ada dari mulai PSR, legalitasnya iya, banyak sekali. Terus ada sarpras,
ada SDM ya Pak. SDM. Tadi Bisa ada terkontrol Babebun di ya situ Pak ya. ya. Babebun. Babebun, terus juga ada Digitalnya tadi luar Digital biasa. ya, peta Satu digital satu tadi. barcode udah bisa Iya. tahu tuh kita tuh Pak itu ya. untuk Iya. traceability nantinya Iya, ya Pak ya, traceability. Luar rantai biasa ya. pasok dan segalanya. Ada lagi nggak nih Pak? Kira-kira programnya lagi nih Pak. Selain tadi ada Babebun, ada Sarpras, ada SDM, ada PSR, ada ISPO tadi ketelusuran. Ya. Negara terus hadir gitu ya dalam rangka pemberdayaan para pekebun kita. Posisi private sektor harus menjadi penyangga gitu ya. Nah, kita pernah menghadapi masa sulit terkait dengan minyak goreng di tahun 2022. Iya Pak. tuh Pak. Itu ngehits Rame banget, tuh Pak. Pak tuh. Ya, suatu yang Minyak klise goreng ya. mahal di Betul, mana-mana nggak ada nih Pada minyak posisi goreng. kita menjadi penghasil minyak Iya. CPO dunia Iya. nomor satu. Di satu sisi kita kesulitan terhadap akses Itulah Pak, di minyak minimarket goreng. nggak ada, harganya mahal ya. Iya benar banget. Kondisi ini membuat Direktorat Jenderal Perkebunan melalui dana BPDPKS meluncurkan program pabrik mini minyak goreng. Pabrik mini minyak goreng. Tentu dalam membangun itu selalu ada batasan. Industri besar tidak boleh terganggu dengan keberadaan industri kecil yang lagi kita bangun. Sehingga tentu pabrik mini minyak goreng itu harus ada syarat-syarat Oke. untuk mengelolanya gitu ya. Dia harus dalam kawasan kelompok taninya harus punya 200 hektar gitu ya. Gabungan kelompok taninya menguasai lahan 200 hektar dan di sekitarnya juga tidak ada pabrik besar sehingga tidak saling berkompetisi dengan antara Pamigo dengan industri-industri besar. Jadi dia hanya berfungsi untuk menetralkan daerah-daerah remote sehingga kedepannya persoalan minyak goreng ini tidak lagi bermasalah. Iya. Yang kedua, Pamigo ini kita buat supaya kita berharap tidak mangkrak ya, sehingga dia pada sisi kita siapkan dia dalam bentuk bisa dipindah kemana saja gitu ya, sehingga apabila pengelolanya tidak terkendali bisa kita pindahkan gitu ya. Nah ini sedang kita dorong dari mulai tahun 2022, mudah-mudahan di 2023 ini bisa segera operasional. Oh berarti Pamigonya removable ya Pak ya, gampang Ya, dipindahnya gitu Pak ya? Bantuan pemerintah itu kan Iya. harus manfaat. Betul Pak. Ketika pada satu tempat dia tidak memberi manfaat, harus kita pindahkan. Iya. Karena kita juga harus peka terhadap masalah-masalah bahwa uang negara harus digunakan secara sebaik-baiknya gitu ya, Betul, Pak, betul. memberi manfaat pada semua masyarakat. Luar biasa ya fokusnya Direktorat Jenderal Perkebunan Luar gitu. biasa. Mulai dari kecil pekebun sampai ke yang gede. Pamigonya juga Diperhatikan diperhatikan, juga. diurusin ya. Mendorong untuk menjadi petani-petani yang tadi itu menjadi mandiri ya Pak ya, Ya. bisa dibilang gitu ya Pak ya. Jadi mereka nggak bingung lagi, wah kita lempar buahnya kemana Ya. nih, kita punya nih. Bisa Solusinya langsung dari ada Ditjen Perkebunan, solusinya, betul. pabrik mini minyak goreng. Iya. Iya, luar biasa. Terus kita juga dengar-dengar ya, katanya tuh episode yang kemarin Ya. ada apa tuh ya? Kemarin itu sempat ngobrol-ngobrol juga kita ya Iya, Sis ya. Dengan Pak Sekretaris Direktorat Iya. Jenderal Perkebunan. Betul, nge-spill dikit lah Pak. Iya. Ada selentingan-selentingan Iya, nih Pak Pak. yang masuk nih Pak. Katanya nih Pak, Ada apa nih? Ditjen Perkebunan mau Ada. bikin event yang luar biasa Besar, nih Pak. Pak. Yang kedua kalinya nih Pak. Ya, Bunex ini kita dedikasikan kepada seluruh insan perkebunan, Bunex ya Pak. Bunex ya. ya Pak ya. bukan hanya Kementerian Pertanian yang Oke. punya gawe itu. Oke. Semangatnya kegiatan ini harus menjadi kegiatan kolaborasi, dimulai dari kehadiran privat sektor yang ikut membiayai gitu ya, menjadi kontributor dari kegiatan ini. Direktorat Jenderal Perkebunan hanyalah menjadi fasilitator sebagai negara, ya kami hadir hanya sebagai fasilitator. Ini acara para insan perkebunan.
privat sektor, perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta, para pekebun, dan ada supporting sistem yang besar di situ kan. Ada pupuk, ada alsintan, gitu ya. Hilirnya juga kita hadirkan di situ. Ada pembiayaan juga harus hadir gitu ya. Ya tentu Bunex ini kita dedikasikan untuk kemajuan perkebunan ke depan. Pada posisi Direktorat Jenderal Perkebunan ingin menerima dan mendengar masukan bahwa banyak hal yang mungkin belum kita kerjakan, tentu akan menjadi program-program yang akan kita lakukan ke depan. Dalam posisinya kita mau mendengar seperti apa respon masyarakat terhadap program yang sudah kita dorong, Iya, betul Pak. baik dari privat sektor gitu ya, perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta tadi, supporting sistemnya tadi, terus pembiayaannya, kan harus kumpul itu menjadi sebuah ekosistem. Iya. Tidak lupa juga kita menghadirkan beberapa penangkar, karena ini juga harus kita berdayakan. Mereka tidak boleh berjuang sendiri. Direktorat Jenderal Perkebunan juga harus hadir menjadi fasilitator supaya dia bisa industrinya terus maju. Dipantau sama Iya. Ditjen Perkebunan ya Dan Pak. bagian tahapan-tahapan ini menjadi pekerjaan berat hari ini buat Direktorat Jenderal Perkebunan. Harus kita kelola dengan baik semuanya. Bahwa ada satu supporting system yang tidak berjalan, tentu akibatnya pada keberhasilan pembangunan perkebunan pasti akan bermasalah. Betul, Mulai betul, dari Pak. penyediaan benih, sarana prasarana tadi, penyediaan SDM, hilirnya harus kita ini, programnya harus kita dorong terus ya, karena lingkungan strategis kita terus berubah. Ya betul. Dan para teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal Perkebunan juga harus mengikuti zaman, Betul Pak. bahwa kita harus bekerja lebih lincah, lebih efisien gitu ya, tidak lagi seperti dulu ya. Dan kita berharap ke depan Direktorat Jenderal Perkebunan tidak lagi bersandar pada APBN. Ya. Ya, banyak pembiayaan tapi, lain ya. Iya. Tapi kita bisa memberdayakan privat sektor ikut membiayai pembangunan perkebunan, sehingga negara karena pemerintahan yang kuat itu pada dasarnya adalah kalau privat sektornya kuat. Kalau lemah, pemerintahnya juga lemah. Betul ya Pak. Jadi Ya. kalau privat sektornya kuat, kita juga pasti kuat. Dan inilah makna kita bernegara ya, membangun harus pada posisi saatnya pemerintah itu harus menarik diri, petani terus privat sektor harus mampu mandiri untuk menjalankan pembangunan perkebunan ini. Wah, luar biasa ya. Harus mandiri tuh. Dengar apa Luar kata biasa. Bapak Dirjen? Harus mandiri. Sudah difasilitasi. Wah, udah dimanja banget deh para sahabat-sahabat kebun ya. Betul Masa banget. kita nggak mandiri ya? Bener. Ditjen Perkebunan udah speed larinya Luar kenceng biasa. banget, Speed, ya inovasi-inovasinya, kan? Bener. regulasi-regulasinya. Sahabat kebun juga harus ngikut ya. Harus ngikut. Udah Jangan dimanja. rebahan terus ya. Jangan rebahan terus. Bangun ya kaum rebahan. Bangun dong. Ada satu yang Apa tuh, perlu Pak? disikapi sekarang. Direktorat Jenderal Perkebunan sudah tidak berada di depan. Ya. Pekebun, privat sektor harus mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri. Kita hanya memfasilitasi. Dan ini yang kita harap ya, pemerintah tidak boleh terlalu dalam Mendukung saja ya Pak. dalam posisinya. Dan kita hanya menemukan di perkebunan yang kondisi ini sudah terjadi, dan dalam 1 tahun ini kita mendorong, udah luar biasa partisipasi aktifnya, apresiasi oleh kepercayaan oleh privat sektor pada kita semakin meningkat, para pekebun juga semakin meningkat, karena mereka merasakan kita ada bukan dalam bentuk membagi-bagi bantuan, Ya. tapi regulasi kita perbaiki, tata kelola kita perbaiki, sehingga tadi itu keterbukaan, transparansi dalam membangun itu dirasakan. Betul Pak. Langsung dirasakan Iya. sama Masih masyarakat. kailnya ya. Iya Nah, betul. Tinggal lihat. sahabat kebun tinggal makan apa enggak nih? Tapi harus dimakan ya, orang Iya, udah harus. dikasih ya. Dan
kailnya ya. Iya udah disediakan ya. Simpan Sangat triggernya. luas. Dan Bunex itu menjadi aktualisasi dari keseluruhan prestasi yang sudah kita peroleh. Oke. Iya. Ya, wujud Luar biasa. aktualisasi kita sudah capaian-capaian kinerja kita dicatat di situ bahwa perkebunan sudah pada level yang sangat tinggi. Tapi tentu kita masih banyak tantangan-tantangan. Tantangan-tantangan ini yang coba kita jawab pada Bunex kedua. Hari ini kita para pekebun kita dihadapkan pada kesulitan pada pemenuhan pupuk. Oh, mahal ya Pak ya katanya ya Pak di mana-mana Mahal ya. dan pupuk subsidi memang sudah tidak Tidak ada untuk tidak perkebunan ya, Pak. perkebunan. Karena memang kita sudah semakin mandiri sebenarnya. Iya, betul, Pak. Sekarang kehadiran Direktorat Jenderal Perkebunan harus beri gagasan, inovasi di situ supaya masyarakat kita, pekebun kita semakin berdaya. Padahal pada sekelilingnya sebenarnya bahan-bahan organik kita melimpah. Nah sekarang bagaimana bahan-bahan organik ini bisa kita transformasi menjadi pupuk organik yang bisa dikelola secara in situ, gitu ya, sehingga bisa digunakan, diproduksi sendiri, gitu ya, dan digunakan sendiri. Nah itulah makna tadi pemberdayaan para pekebun. Nah, kita akan melepas pada Bunex kali ini yang terkait sawit itu ada pabrik mini pupuk organik mandiri. Kita sebutnya mandiri karena itu tadi kemandirian pada para pekebun kita harus dikedepankan. Betul Pak. Betul, Pak. Jadi bahan-bahan yang Bahan-bahan organik. bahan organik yang Ya, ada di betul. sekitar harus menjadi bahan baku untuk dikembalikan lagi kepada tanah gitu ya, iya, betul, kepada betul, Pak. kebun untuk memperbaiki struktur hara yang ada pada tanah-tanah kita, tanah yang ada di perkebunan. Dengan begini tantangan-tantangan perkebunan bisa kita sedikit selesaikan gitu ya, persoalan pupuk yang ada di perkebunan termasuk sawit itu bisa kita mungkin mudah-mudahan pelan-pelan kita reduce gitu ya persoalannya. Iya. Dan ini masyarakat tentu menunggu inovasi kinerja kita dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Pasti pada kepo tuh Pak. Ya, Luar biasa ya. Iya, programnya bagus banget soalnya ya. Gini bro, kemarin ada masalah minyak goreng langka sama Dijen Perkebunan bikinin pabrik mini minyak goreng. Sekarang pupuk Pupuk susah, mahal. bikinin lagi tuh Ya. pabrik mini, pabrik pupuk Pak ya tadi ya, apa? Namanya apa? Pabrik pupuk organik mandiri. pabrik pupuk organik mandiri. Jadi sampah-sampah yang ada di Ya, Bahan-bahan lingkungan organik rumah di jangan sekitarnya dibuang, transformasi. bisa iya, jadi pupuk. Luar biasa loh. Terus apa lagi sih ya Pak ya kira-kira? hari ini juga kita persoalan lain yang tidak boleh kita sepelekan terkait dengan minimnya tenaga kerja, kurangnya tenaga kerja di sektor perkebunan. Di tebu, di sawit, Ya. tenaga panen, olah kita itu sudah sangat terbatas. Sehingga dalam beberapa waktu yang lalu kita lagi mendorong taksi Alsintan yang sebelumnya pada tanaman pangan itu kita coba adopsi dan kita sebut dengan taksi Alsintan perkebunan Titan Bun. Titan Bun. Ya, mau tak mau perkebunan hari ini harus modern, ya, lebih modern supaya lebih efisien dalam tata kelolanya. Jadi kita mendorong sekarang program Titan, di mana privat sektor kemungkinan akan menjadi off-taker gitu ya, yang menjadi pemilik dari alsinnya dan para pekebun yang menjadi penyewa gitu ya. Dan pada posisi program ini kita dorong dan kita juga ada beberapa pola nanti sedang kita diskusikan dengan beberapa perusahaan alsintan untuk ikut berkolaborasi, ikut berpartisipasi dalam permasalahan tenaga kerja yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama gitu ya, pola-pola pembiayaan terkait dengan kepemilikan Titan ini bisa kita segera sampaikan ke para pekebun kita. Jadi saya berharap pemerintah terus bekerja, petani harusnya terus bersama kita untuk
membuat suasana yang kondusif untuk Direktorat Jenderal Perkebunan terus melahirkan inovasi. Luar biasa ya. Menarik banget ya. Nah, Banyak kembali banget. lagi tuh bro ya. Sis Gimana? Bunex, di dalam Bunex tuh ternyata ada job fair. Tadi Bapak Iya. Dirjen itu Tenaga bilang, kerja ya. iya tenaga Tenaga kerja kerja sulit ya juga Pak ya. kurang ya. Nah, tuh, yuk sahabat kebun yang masih rebaan-rebaan, cuman kerjanya scrolling aja ya Pak ya. Lihat-lihat yang nggak jelas, tuh Hadir ke Bunex. ya? hadir ke Bunex. Ada Banyak job tuh fair ya? job fair, lapangan pekerjaan di sektor perkebunan tuh sekarang lagi terbuka Iya. luas ya Pak ya. Iya. Ayolah datanglah, cari cuan lah, jangan tidur-tiduran mulu, Iya. ya Pak ya. Soalnya perkebunan cuannya besar ya Pak ya kayaknya. Luar biasa, nomor 1, 80% penopang ekonomi negara, gimana nggak besar, sister? Iya pastinya. Iya, Pak. benar. Posisi kami di Direktorat Jenderal Perkebunan terus perkebunan itu harus dibangun, harus mandiri. Iya betul Pak. Job fair itu pun bukan kita berikan pekerjaan. Para milenial, para pemerhati perkebunan harus membangun dirinya sendiri. Sehingga yang kita dorong adalah bagaimana di mana titik-titik investasi sebenarnya yang kita tawarkan Oke. gitu ya. Iya. Banyak hal gitu ya. Perkebunan ini kan semua siap diekspor gitu ya. Cakep tuh Pak. Ekspor. Jadi kita akan memberikan pilihan-pilihan pada para milenial, ya, paket-paket investasi sesuai kemampuan gitu ya. Kita lagi mendorong perkebunan partisipatif gitu ya. Beberapa proses hilirisasi juga kita lakukan. Ada kita mendorong hilirisasi di minyak atsiri. Kita juga akan melaunching pabrik mini turunan minyak atsiri gitu ya. Wah. Dan ini menjadi menu-menu yang kita tawarkan, tidak sekedar job fair yang menyediakan pekerjaan, dia menjadi pekerja di situ. Kita berharap Entrepreneur ya Pak. entrepreneur di situ Entrepreneur yang yang terbangun. diciptakan. Wah, luar Betul. biasa ya kemandirian. Memang jadi kayak tadi entrepreneur ya. ngasihnya kail. Gitu, betul Ya, Pak. perkebunan harus dibangun asasnya kemandirian, harus Oke, mandiri. Luar biasa. Setuju Perkebunnya saya tuh, harus mandiri, tidak lagi bertumpu pada pemerintah. Bantuan gitu terus ya, Pak. Privat sektornya juga seperti itu, karena nilai tambah di perkebunan luar biasa. Ketika itu dibuat turunannya, hilirisasinya, kenaikannya kan luar biasa, bisa sampai 300 sampai 500% Iya ya. kenaikan nilai tambah yang dan yang kita peroleh, daya saingnya juga sangat tinggi. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa membuka iklim investasi di situ. Tapi tentu dengan kelas-kelas ya, ada kelas-kelasnya sehingga para milenial juga bisa masuk. Tentu pemerintah juga tetap hadir di situ Ya. dengan pembiayaan. Makanya dalam Bunex itu juga kita menghadirkan banyak perusahaan-perusahaan pembiayaan Oke Pak. supaya juga mampu memberikan startup gitu ya, dana-dana awal untuk memulai industri. Dan kita juga menghadirkan banyak talenta-talenta muda yang punya kemampuan untuk hilirisasi supaya bersama-sama kita bangun perkebunan. Wah luar biasa. Bersinergi. ya, Pak. Dimanja banget tuh. Nggak ngerti cara ekspor, mungkin nanti diajar di sana Pak ya. Iya. Punya sesuatu hal yang ingin diekspor untuk komoditas perkebunan, Bisa, bisa ada ke sana. Iya. Ini ekspor kemana? Mainlah ke Bunex. Di sana pasti banyak ketemu orang-orang ya Pak ya. Ya, Luar biasa. Pak, kita mau tanya nih Pak. Ya. Terakhir Pak. Terakhir Pak. Pesan-pesan buat sahabat perkebunan nih Pak. ya, Penting nih Pak. Penting nih Pak. Kira-kira apa nih Pak closing statement dari Bapak? ya. Tema topik Bunex tahun 2023 ini adalah penguatan hilirisasi untuk penguatan ekonomi, kekuatan ekonomi global. Kita berharap para pemerhati perkebunan, insan perkebunan bisa hadir bersama kita dalam semangat kolaborasi, bekerja bersama untuk membangun perkebunan kita. Insya Allah hadir di AISBSD. Ya. Ya. Ini perkebunan terbesar, Expo perkebunan terbesar, dan insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Tanggal
Ini kegiatan perkebunan dihadiri presiden ya Pak ya? Presiden. Luar Di biasa. tanggal 7 sampai 9 September. September 2023. Banyak acara di situ. Ya. Mulai dari acara pembukaan, Ya. ada acara rembuk perkebunan nasional. Nah, Kita akan mendengar masukan dari berbagai pihak stakeholder kita, dari pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan perkebunan ke depan. Terus hari ketiga kita akan tutup dengan Pak Menteri Mentan mendengar masukan dari seluruh stakeholder kita, seperti apa perkebunan ke depan, harapan dan masukan, tantangannya akan kita catat untuk persiapan kita untuk BUNES ketiga. wah, Wah, kita luar doakan nih BUNES biasa ketiga nih. pokoknya. Sejujurnya nggak sabar nih ke BUNES kedua nih, karena tadi Bapak Dirjen bilang kegiatannya banyak, programnya banyak. Iya. Datanglah gua. Makanya biar netizen gak usah komen-komen doang di sosmed, Iya dong. langsung Langsung mendengar datang kan? aja. Dengar dengan Pak Menteri ya Pak tadi ya Pak ya? Iya betul, Langsung khususnya yang didengerin. pasti untuk Jabodetabek ya, karena AISBSD affordable banget untuk didatengin ya Pak ya. Bisa naik kereta, Bisa naik taksi bus, online ada, banyak, mobil Pak. pribadi, ya gampang lah ke sana. Dan juga yang tidak bisa hadir langsung nih, jangan khawatir, kita bisa live streaming juga ya Pak ya. Live streaming. Dipantau tuh, mau nonton tapi nggak bisa, jauh gitu ya. Satu lagi bro yang penting, Apa tuh? kan tadi Pak Dirjen nih baik banget ya. Eh, Gratis ya Pak ya ini Gratis ya Pak? Pak ya? Luar Gratis biasa tuh. masuknya. Gratis. Gratis Ya. masuknya. Ya, Bener Dimanja Pak? banget lah nih. Pembangunan perkebunan ini harus dibangun atas dasar kebersamaan, gitu ya. Kita harus hadirkan para UMKM kita, kita berdayakan di sana secara gratis. Kita bentuk entrepreneur yang baru gitu ya. Terus yang privat sektor harus mampu membiayai, mampu menjaga, mengawal perkebunan kita. Iya, Ya, Pak. mau tak mau harus hadir bersama kita di sana. Luar biasa. Tepuk tangan dulu deh buat perkebunan, perkebunan. buat Pak Dirjen ya. Terima kasih banyak loh Pak Dirjen sudah mau bincang-bincang di Binbun. Iya, kita kupas-kupas. Kita nih, Pak. kupas-kupas tentang komoditi primadonanya. Terima kasih banyak loh Pak. Iya. Ya, semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Ya, Semangat selalu Pak. harus selalu sehat. Jaya selalu Pak. Jaya selalu perkebunan ya Pak. Sukses Bunex-nya Pak. Ya. Iya. Oke. Betul. Apalagi nih bro? Ada Ya. pesan-pesan kan nih bro? Pesan-pesannya yang pasti jangan lupa nanti datang ke BUNEX 2 di Pasti. AISBSD, dan juga yang mau tahu kegiatan-kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, jangan cuma lihat YouTube-nya aja, karena kita juga punya platform digital. Banyak ya? Banyak banget. Bisa di-follow dan diklik di bawah ini, nanti deskripsinya ada ya. Tinggal diklik, follow, pengen tahu apa nih, gampang di situ. Gampang banget semua, tinggal klik aja. Oke. Iya. Oke baik, terima kasih Bapak Dirjen sekali lagi. Kita udah selesai nih episode kali ini. Ya. Tapi bukan berarti selesai. Bukan berarti selesai, Binbunnya. masih ada lagi. Masih banyak. Saksikan Binbun episode selanjutnya. Bye. Bye.